Baik, jadi sekarang saya sudah bersama Pater ya, Pater Alexander Koko Sis Jayanto ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Pater nih. Yang pertanyaan pertama itu ada, siapa orang yang menginspirasikan Pater menjadi Pater, Pater? Siapa orang yang menginspirasi Pater? Ya, Pertanyaannya itu menarik ya. Siapa orang yang menginspirasi Pater? Gini, yang pertama, tentu keluarga. Keluarga itu mendidik Pater dengan sungguh-sungguh sangat luar biasa, dengan sungguh sangat-sangat sayang kepada Pater, tetapi juga sungguh-sungguh mengajari Pater untuk selalu dekat dengan Tuhan. Pater masih ingat waktu itu kelas 2 SD. Suatu ketika keluarga Pater itu berangkat ke gereja. Tapi Pater berangkat duluan. Tetapi tidak sampai gereja, malah main bersama dengan teman-teman. Pulangnya ketahuan bapak habis dari gereja, kemudian Pater itu dimarahi. Kenapa tidak ke gereja, malah main saja? Tetapi sampai sekarang Pater masih ingat itu. Bukan sebagai sesuatu yang memalukan, tetapi itu pengalaman yang sangat berharga. Siapa yang menginspirasi pertama? Keluarga, bapak dan ibu. Yang kedua, yang menginspirasi siapa lagi? Suasana sebenarnya. Suasana ketika Pater SMA waktu itu, di sekolah Yesuit, suasananya itu membuat Pater ingin selalu dekat dengan Tuhan. Dengan setiap hari bayangkan ya. Setiap hari itu ada misa di kapel. Pater bangun pagi jam 5, kemudian ke kapel, duduk paling belakang, hanya untuk supaya tidak terlambat dan juga supaya kalau mengikuti pelajaran tenang. Tapi lama-kelamaan keterusan, kalau tidak mengikuti misa, rasanya ada sesuatu yang hilang. Itu awal-awal dari Pater. Jadi dua, keluarga dan juga kemudian suasana yang mempengaruhi. Entah itu sekolah, entah itu lingkungan, itu sangat mempengaruhi. Biru. iya Pater. Baik, itu bisa menginspirasikan juga ya bagi para kanisian-kanisian yang menonton video ini ya. Baik, sekarang saya akan lanjut ke pertanyaan kedua nih Pater nih. Pertanyaan kedua adalah, Pater pada umur berapa tuh Pater pengen menjadi Pater? SMP. Waktu SMP? itu. Pater cerita yang ini. Waktu itu kelas 9. Sekarang kelas 9. Dulu waktu itu masih kelas 3 SMP. Waktu itu tiba-tiba dalam pikiran Pater itu kok sepertinya masuk seminari itu enak. Seminari adalah sekolah untuk para calon Pater. Calon Pater itu ada tingkatannya. Seminarian, kemudian frater, kemudian jadi Pater. Nah, ini seminari itu adalah tempat dididik untuk menjadi calon Pater. Waktu itu kelas 3 SMP atau kelas 9 SMP saat ini. Sepertinya tertarik untuk ke sana deh. Tetapi Pater pendam. Tidak Pater ceritakan kepada orang tua, tidak Pater ceritakan kepada teman-teman yang lain. Suatu ketika di akhir-akhir sekolah kelas 3 atau kelas 9 ini, Pater ingin sekali masuk. Kemudian cari informasi. Ada 3 orang teman Pater yang juga mendaftar ke seminari dan mereka diterima. Ketika Pater tanya, "Loh, pendaftaran sudah buka?" Sudah tutup. Wah, ya sudah. Pater pada saat itu putus asa.
Setelah dari kelas 9 itu atau kelas 3 itu kemudian wah sepertinya enggak deh. Maka Pater kemudian masuk ke SMA biasa. Nah, setelah SMA biasa itu kemudian juga kelas 12 atau kelas 3 SMA baru muncul lagi keinginan itu. Tapi kalau ditanya kapan pertama kali muncul, itu adalah kelas 3 SMP waktu itu, kalau sekarang kelas 9 SMP. Begitu, Biru? Baik, ya seperti itu ya. Keren nih Pater nih. Banyak hal yang bisa menjadi inspirasi ya dari Pater ya. Baik, terus sekarang ke pertanyaan ketiga, yaitu Pater itu berasal dari mana, Pater? Ini juga teman-teman kanisian juga banyak yang tanya gitu, Pater ini dari mana gitu? Para kanisian semuanya Pater itu dari daerah Jawa Tengah. Kalau ada para kanisian yang pernah ke Jawa Tengah, itu ibu kota Jawa Tengah itu kan kota Semarang. Pater dari daerah itu, tetapi ada tetapinya. Semarang itu ada 2. Satu, kota Madya Semarang, dan itu memang ibu kota provinsi Jawa Tengah. Yang kedua itu Kabupaten Semarang. Itu di pinggirnya kota Madya, kota Semarangnya. Pater bukan berasal dari kota Madyanya, tetapi berasal dari kabupatennya. Di antara kabupaten itu, Kabupaten Semarang, ada beberapa kota-kota kecil, kota-kota kecamatan. Ada satu kota kecamatan namanya Ambarawa. Ambarawa itu kalau di dalam sejarah perjuangan, itu ada yang namanya Palagan Ambarawa. Nah, itu perjuangan kalau di dalam sejarah. Pater itu berasal dari daerah situ. Daerah itu terkenal beberapa hal. Yang pertama, Ambarawa itu terkenal karena ada namanya Danau Rawapening. Ambarawa itu juga terkenal karena di sana itu dekat dengan lereng Gunung Ungaran atau di lereng Gunung Ungaran. Atau di Ambarawa itu bagi umat Katolik juga ada satu tempat sejarah paling terkenal namanya Gua Maria Kerep Ambarawa, yang pada tahun 2015 itu ada patung Bunda Maria 45 meter itu. Nah, itu Ambarawa. Pater berasal dari daerah itu. Mungkin ada yang tahu, mungkin juga Biru juga tahu, atau teman-teman kanisian juga tahu, pernah melewati atau berasal dari Ambarawa. Begitu, Biru. Baik, kalau nggak salah tuh di Ambarawa tuh ada museum gitu ya, museum otomotif. Betul, museum kereta api. Dulunya pada masa Belanda itu pusat atau ada stasiun kereta api di Ambarawa. Dan memang luar biasa banyak. Baik ya, mungkin saya sendiri atau teman-teman kanisian mungkin pernah ke Ambarawa, nggak sengaja ketemu Pater tapi belum kenal gitu ya. Bisa jadi. Baik, sekarang saya akan ke pertanyaan ketiga. Menurut Pater, apa yang menentukan kesuksesan, Pater? Apa yang menentukan kesuksesan? Ini, kalau dari Pater ada 2 hal yang penting. Ingat baik-baik para kanisian. Yang pertama, kejujuran. Ini tidak bisa ditawar. Karena kejujuran terkait nantinya ketika kalian dewasa dengan yang namanya integritas. Kalau sejak kecil kalian tidak terbiasa dengan kejujuran, kalian tidak akan sukses. Sudah. Baik. Hanya akan cari kemudian seluruh daya upaya. Mungkin kalian pintar, tetapi tidak punya integritas. Mungkin kalian cerdas, tetapi tidak punya kejujuran. Itu tidak akan sukses. Itu baru yang pertama. Pater tadi mengatakan 2. Yang pertama, kejujuran yang mengarahkan kalian pada integritas.
Kemudian, yang kedua, ini juga penting. Yang kedua adalah perseveransia. Itu apa, Pater? Perseveransia itu adalah kata Latin dari perseverance. Kemampuan atau daya tahan untuk mengatasi kesulitan. Pantang menyerah, Pater. Salah satunya itu. Kemampuan untuk mengatasi masalah. Jadi kalau banyaknya tugas, itu kalian tidak bisa mengatasinya, ya mungkin kesuksesan kalian akan ditunda. Tetapi jika kalian banyaknya tugas tetap terus-menerus dijalankan, berlatih dengan tekun, ada daya tahan di sana, kalian akan menjadi sukses. Dua hal, kejujuran dan juga daya tahan atau perseveransi. Begitu, Biru. Wah, baik. Ini denger ya Kanisian ya. Ada dua kesuksesan nih yang menentukan dua kesuksesan yang menentukan kesuksesan ya. Yang pertama itu yang paling penting itu kejujuran dan daya tahan. Wah, keren. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu masih sama juga, cuma hanya berbeda sedikit. Menurut Pater, apakah orang yang pintar itu harus mendapatkan nilai bagus, Pater? Apakah orang yang pintar itu harus mendapatkan nilai bagus? Begini, mereka yang pintar belum tentu benar. Mereka yang pintar belum tentu dewasa. Mereka yang pintar belum tentu bijaksana. Oke. Dari tiga hal ini saja, kepintaran itu bukan satu-satunya yang ingin dituju di Canisius ini. Jadi, kalau pertanyaannya apakah pintar itu harus dengan nilai bagus? Begini, pintar adalah salah satu yang harus dipunyai oleh para Kanisian. Itu hal yang dasar. Nilai minimal mata pelajaran sesuai dengan ketentuan dari Canisius itu minimal yang dimintakan kepada kalian. Nilai 9 itu tetap masih kurang menurut Pater dari kalian. Masih kurang buat apa, Pater? Seluruh hal tadi Pater mengatakan, kedewasaan, kebijaksanaan juga harus ada dalam diri kalian, bukan hanya pintar. Maka tetap masih kurang pintar itu. Maka pintar itu harusnya juga tidak hanya nilai yang bagus. Pater tidak mengatakan bahwa berarti Pater tidak perlu nilai bagus. Tidak. Bukan itu maksud Pater. Maksud Pater, nilai itu di dalam akademis itu kalian harus mencapai semaksimal mungkin. Tetapi sebagai seorang Kanisian harus ada sesuatu yang lebih dari itu. Maka, apa yang lebih itu? Kalau Pater mengatakan pintar itu tidak selalu benar, maka kalian harus benar. Pintar tidak selalu dewasa, maka kalian harus dewasa. Pintar tidak selalu bijaksana, maka kalian harus bijaksana. Jadilah Kanisian yang benar. Jadilah Kanisian yang dewasa. Jadilah Kanisian yang bijaksana. Biru. Baik ya. Pokoknya kata-kata Pater tuh pasti ada menginspirasikan kita ya. Nah, ini Pak, pertanyaan-pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang pasti berhubungan dengan Kanisian ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, ini juga pertanyaan terakhir dari semua pertanyaan. Pertanyaan yang terakhir ini adalah, apakah Pater pernah menyesal dan menyesal karena apa itu Pater? Dan bagaimana Pater menghadapinya?
Pertanyaannya menarik. Apakah pernah menyesal ketika kita, begini, Pater akan menanggapi bukan menjawab. Ketika kita mampu merefleksikan setiap pengalaman berat, setiap pengalaman jatuh, setiap pengalaman gagal, semuanya itu adalah pengalaman yang memberi nilai di dalam hidup. Sekali lagi, ketika kita mampu merefleksikan setiap pengalaman di dalam hidup kita, kita bisa melihat pengalaman berat, pengalaman jatuh, pengalaman gagal sebagai pengalaman yang patut disyukuri karena memberikan nilai dalam hidup kita. Kalau sudah sampai ke level tingkat itu, maka seluruh pengalaman itu tidak ada yang disesali. Susah menyesali pengalaman. Ketika itu jatuh, ketika Pater jatuh, ketika Pater salah, itu pun menjadi guru yang terbaik untuk memperbaiki diri. Bahkan kalau Pater tidak pernah salah, mungkin Pater tidak seperti ini saat ini. Katakanlah contoh, Pater dulu itu takut ketika seumuran Biru, Pater itu takut ngomong. Ini Biru itu berani untuk bertanya, berani berbicara di depan umum, itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Dulu ketika Pater kecil, Pater nggak berani. Tetapi kemudian apakah itu disesali? Tidak. Itu kemudian disyukuri. Karena itu memang kemudian menjadi motivasi. Aku harus belajar untuk bisa berbicara di depan umum secara baik. Memilih kata secara tepat. Nah, jika pengalaman-pengalaman itu mampu direfleksikan, tidak ada pengalaman yang disesali dalam hidup. Pengalaman itu disyukuri. Dan karena itulah hidup bisa begitu indah. Biru, jika kamu ingin melihat dari sudut pandang Pater, jika para Kanisia semuanya juga ingin melihat dari sudut pandang Pater, maka jadilah Yesus. Keren banget ya, kata-kata Pater ini bijak sekali ya. Baik, mungkin bisa dikatakan itu belajar dari kesalahan, Pater ya. Apakah benar? Yap. Belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan, belajar dari kejatuhan. Begitu, Biru. Wah, keren banget ya. Jadi ya mungkin terima kasih banyak ya Pater nih udah mau ditanyakan beberapa pertanyaan. Ya mungkin kanisian-kanisian yang telah menonton, terima kasih banyak yang telah menonton video saya dan video Pater ini pada hari ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini bisa menginspirasikan teman-teman kanisian. Mungkin saya akan tutup di sini. Terima kasih Pater. Terima kasih semua Biru. kanisian. Sukses selalu. Ya.